Ketika kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti kita sadar bahwa kita sedang berada di jalan yang tidak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim itu apa? Saya tanya lagi. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Saya tanya, jalan yang lurus itu apa? Lah kan kalian itu kalau minta, pasti sesuatu yang kalian tahu, bukan? Jadi sama saja kita minta ditunjukin ke jalan yang lurus, tapi sampai hari ini kita nggak ngerti jalan yang lurus itu apa. Betul apa tidak? Ngasal aja kita tuh ngomong. Makanya pantas kalau Allah juga bingung. Allah sih nggak pernah bingung. Cuman Allah cuman bingung aja gitu. Ini maunya apa? Ayo, yang suka mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tahu siratal mustaqim itu apa? Kan nggak tahu. Padahal orang tua kita sudah ngasih tahu, siratal mustaqim itu simboliknya rambut dibelah 7. Kita membaca, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah ke jalanmu yang lurus. Itu kan sebuah permintaan. Ketika kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti kita sadar bahwa kita sedang berada di jalan yang tidak lurus. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam kondisi buta, padahal aku dulunya seseorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini kami melupakanmu. Siratal mustaqim yang benar ada di Al-Quran, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah selalu memberi petunjuk pada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Begitu, friend. Jadi siratal mustaqim itu petunjuk yang lurus benar adanya di dunia, yakni Al-Quran, agar kita bisa beribadah atau menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi siratal mustaqim yang pertama itu petunjuk. Yang kedua, bahwa siratal mustaqim itu adalah menyembah pada Allah yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ini juga ada di surat Maryam 36 dan surat Az-Zukhruf 64. Silakan cek. Demikian. Jalan yang lurus adalah menyembah Allah. Agar kita menyembah Allah secara benar, maka kita harus mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yakni Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yakni Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Demikian. Jadi Al-Quran itu tidak bengkok, artinya lurus, benar, on the track. Kalau mau selamat di dunia dan pulang ke kampung akhirat dengan alamat yang benar, ikuti Al-Quran. Jangan ikut petunjuk yang lain. Pasti tersesat kalau ikut yang lain. Dijelaskan di ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman yundira ba'san syadidan min ladun wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fi abada. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih di sisi Allah dan memberikan berita gembira pada orang yang beriman yang mengerjakan amal yang soleh bahwa mereka mendapatkan pembalasan yang baik, mereka kekal di dalamnya. Jalan yang lurus adanya yang sekarang ini di dunia ini, bukan besok di akhirat. Di akhirat orang yang berdosa dan belum bertobat akan langsung dilempar ke neraka. Sedangkan orang yang bertakwa akan langsung dapat reward surga. Tidak ada proses sebagaimana yang digambarkan harus melalui jembatan sebagaimana narasi. Tidak ada. Jadi Allah sudah tahu orang yang dimasukkan surga, orang yang harus dilempar ke neraka tahu. Tidak mungkin salah. Untuk itu mari kita introspeksi narasi tadi agar kita tidak tersesat. Cek dengan Al-Quran. Sekali lagi, apapun yang ada di dunia ini, cek dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Tidak diragukan. Al-haqqu rabbika min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu. Untuk itu janganlah kamu ragu, maka ikutilah. Umat Islam setiap hari berdoa 17 kali sehari semalam, minta agar diberi petunjuk jalan yang lurus. Itu karena satu, di dunia ini kan banyak sekali jalan, tetapi tidak menjamin keselamatan dunia akhirat. Kitab-kitab agama lain itu merupakan jalan. Tetapi apakah pasti selamat bila manusia amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Questionable and question mark, bro. Berdoa minta petunjuk jalan yang lurus. Itu bukan posisi kita umat Islam berada dalam jalan yang salah atau tersesat. Dan atau bukan berarti bukti bahwa agama Islam itu agama yang salah. Atau agama Islam itu tidak menjamin keselamatan dunia akhirat sebagaimana narasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi agar istiqomah sampai akhir hayat. Demikian. Berdoa minta jalan yang lurus merupakan manifestasi kerendahan hati sebagai makhluk terhadap Allah. Agar setiap saat umat diberi petunjuk jalan yang lurus sehingga berjalan on the track sesuai Al-Quran dan Sunnah terpilih. Berdoa minta petunjuk jalan yang lurus merupakan manifestasi dari karakter manusia yang lemah dan tidak sempurna sehingga butuh minta pertolongan kepada yang maha segalanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.